Kembali lagi bersama Rosi, tema kita malam hari ini adalah kisah pejuang corona. Mereka yang berjuang melawan virus corona. Silakan warganet mention @Kompas TV, hashtagnya adalah pejuang corona, live streaming di kompas.tv/live. Malam hari ini secara khusus saya akan mewawancarai pasien yang dulu dikenal atau disebut dengan pasien 01, 02, 03, yaitu Sita Tiasutami, Ibu Maria Darmaningsih, dan Mbak Ratri Anindya Jati. Hai, akhirnya saya bisa melihat gambar Anda bertiga. Halo. Oh, saya dengar di Depok hujan ya? Iya. Iya. Rumah kita kayak hutan, Mbak. Jadi sinyalnya kadang kalau hujan susah. Oke, saya ke Mbak Sita dulu. Ketika sudah diumumkan Presiden sebagai ada dua pasien corona yang positif, beredar di WA Group, halo semua, saya Sita yang dikabarkan positif corona. Yes, yang fotonya barusan disebarin di grup ini. Maaf, dari tadi siang saya nggak komen apapun karena saya bingung sekali. Saya lihat di TV soal saya dan ibu saya positif corona. Saya mau make sure dulu, ini benar dari Sita ya? Iya, itu betul dari saya, Mbak. Apa yang membuat Anda harus memposting ini, menjelaskan ini, Sid? Oke, jadi itu kan emang waktu diumumkan itu shock banget karena belum ada kejelasan gitu kan. Jadi dengarnya benar-benar lagi tiduran di kasur, tiba-tiba ada di TV diumumkan 2 pasien corona dan pas suster masuk juga aku juga nanya, ini ada siapa lagi selain kita berdua? Oh, nggak ada, cuma Mbak sama Ibu. Jadi berarti yang diomongin aku sama ibu dong gitu kan. Itu antara percaya nggak percaya, terus dalam hitungan menit di semua WhatsApp grup itu identitas kami terbongkar kan dengan inisial, umur, dan alamat rumah gitu. Dan karena ibu tokoh budaya gitu kan, semua orang banyak yang tahu rumah kita di mana gitu. Jadi langsung banyak banget WhatsApp yang menanyakan kabar kami, kebanyakan positif gitu. Nah cuman tiba-tiba semuanya bilang, Sita jangan buka-buka WhatsApp grup, jangan buka sosial media, nanti stres apa ini itu. Oke, aku nggak buka apa-apa, cuman tiba-tiba di WhatsApp grup yang isinya ada banyak sekali orang dan banyak yang saya nggak kenal, itu bolak-balik tanya, ini siapa sih gitu. Ini siapa sih, kita perlu tahu biar kita tahu harus stres apa enggak, apa ini itu. Dan aku diem aja, aku nggak bales sama sekali, sampai kira-kira di jam 7 malam, ada salah satu orang di grup itu ngepost foto saya, ada 2 foto saya yang beredar. Di situ aku merasa, wah, kok orang di komunitas aku sendiri gitu kan, maksudnya kan ada berbagai komunitas yang aku ikutin gitu, kok juga. Secara Anda melihat itu lancang ya? Iya, aku langsung, wah ini nggak bisa didiemin kayaknya gitu kan. Jadi aku emang nggak kenal sama ibu ini yang ngepost foto saya gitu. Cuman aku merasa oke, ini waktunya aku ngomong sesuatu gitu. Dan sebenarnya aku WhatsApp gitu ya emang hanya untuk grup itu aja, nggak ada maksud untuk jadi viral. Tapi tiba-tiba dalam 5 menit WhatsApp itu balik ke aku, Sita ini benar ini lo gitu. Aku langsung, ya ampun, internet seperti itu gitu. Ya. Dan Anda saat itu padahal lagi dalam proses penyembuhan. So I would appreciate. Banget. Yeah, so I would appreciate if people I know of who are in the same group as me would respect my privacy and help me get through this instead of putting more stress in my head. Saya dengar Anda bahkan nangis berhari-hari karena tekanan dan hujatan yang luar biasa. Saya mau ambil contoh misalnya di Instagram Anda, Mbak Sita, ada 1.000 lebih komen. Banyak yang mendukung, tapi juga nggak sedikit yang menghujat, menghakimi Anda, dan dikaitkan dengan profesi Anda. Sehingga profesi Anda, penari begitu, dikaitkan dengan penyakit atau mengapa Anda tertular? Apa yang bisa Anda jelaskan di sini? Oke, sebenarnya emang awalnya tuh aku lumayan terpukul gitu, dan ya anxiety ya. Cuman kami sih berusaha untuk terus ngomong positif gitu, dan dengan netizen yang itu pas mulai itu baru semalam gitu ya, yang aneh-aneh itu kan. Sebenarnya dari pas awal positif juga udah dikaitkan, cuman kami untungnya tuh ada Mbak Ratri di sini yang jago public diplomacy dan bisa ngomong depan umum dari bagian saya gitu. Saya agak emosional orangnya soalnya. Akhirnya dari kebocoran identitas itu yang awalnya membuat saya sangat terpukul, akhirnya dengan cara Ratri yang berusaha untuk menyebarkan positivity mengenai corona, memberi
semangat dan menjelaskan berbagai hal yang sebatas kami tahu tentang corona. Akhirnya ya itu yang tadinya aku lock semua sosial media aku, akhirnya aku buka lagi karena aku pikir ya udah toh ini satu Indonesia istilahnya udah tahu muka aku dan sosial media aku. Jadi ya udah kita buat sebagaimana mungkin, ambil positifnya aja. Dengan naiknya banyak followers itu sampai aku juga lumayan overwhelmed gitu ya. Akhirnya ya udah kita pakai aja itu untuk kasih tahu gejala-gejalanya, apa yang harus dilakukan, isolasi itu seperti apa gitu. Dan ya sejujurnya awalnya tentunya kesel ya Mbak ya, karena Pasti. itu karena mereka, aku rasanya tuh dunia ini sangat patriarki dan machista, itu kita tentunya udah tahu ya. Cuman dengan kejadian ini tuh makin wah gila. Coba kalau ini kejadian dengan cowok, pasti hujatannya nggak sebanyak ini. Cuman karena kami perempuan tiga-tiganya, netizen itu mau perempuan maupun laki-laki merasa mereka berhak dan memiliki tubuh kami untuk dikomentarin dan dihujat dan dilucuti, itulah ya istilahnya mereka kan. Itu sih awalnya membuat aku sedih, cuman ternyata yang belain kami banyak banget, jadi akhirnya mereka saling berdebat di page saya gitu kan, sampai akhirnya aku pikir aduh ya udah deh nggak usah aku tanggepin gitu, yang penting kita tetap menebar positivity. Iya. Gitu. Energi perempuan yang justru harus menebar energi positif, energi kegembiraan, energi harapan. Saya salut sama Mbak Sita karena ada 1000 lebih komen, banyak orang atau public figure dia lock itu, dia bikin privacy atau komennya di lock. Tapi Mbak Sita membiarkan itu terjadi. Saya baca aja, wow, orang Indonesia bisa sadis banget ya memberikan komentar. Tapi tadi dapat kekuatan dari Mbak Ratri. Mbak Ratri juga merasa kalau ini perempuan sengaja postingannya foto dengan baju kostum tari yang kemudian diasosiasikan lagi. Apa yang Anda lihat? Bagaimana kemudian pasien corona stigma dan kemudian profesi ini perempuan juga kemudian distigmatisasi? Kalau menurut saya sih sebenarnya ya secara global emang kita hidup di dunia yang patriarki, tapi sejujurnya kalau menurut aku masyarakat Indonesia tuh malah lebih emansipasi terhadap perempuan daripada misalnya dunia-dunia barat yang kebetulan di mana emang aku mengalami hidup di Eropa dan di Amerika. Sebenarnya saya lagi liburan Mbak di sini. Tapi karena ya itulah negara kita emang lama-lama secara budaya kan ada kata-kata seperti kayak ya kalau laki-laki bandel ya nggak apa-apa lah gitu, dan mungkin ada pihak-pihak agama yang lebih membuat bahwa laki-laki itu lebih bisa membuat aturan dalam society dan masyarakat kita. Jadi memang aku nggak mau nuduh atau apa, ini emang sudah kejadiannya begini, dan ya mungkin bisa sih diambil asumsi bahwa oke, kalau memang ini pasiennya laki-laki, komen-komennya mungkin nggak akan sejahat itu gitu. Ya. Saya mau tanya ke Mbak Ratri, kan yang diumumkan kan pasien 01 yaitu Mbak Sita dan juga 02 Bu Maria. Boleh sedikit cerita nggak Mbak Ratri itu bisa tertular dari mana ya? Kalau ditanya gitu ya Mbak, kita tuh sebenarnya nggak ada yang bisa jawab. Nggak bisa ya? Karena kita nggak bisa menerka-nerka gitu ya, waktu itu dapatnya komunikasi sama siapa gitu. Iya, karena kita nih kayak apa ya, kita suka bercanda, kita menang lotre kali ya, karena kebetulan keluarga kita suportif sekali, dan begitu tahu Sita dan Ibu sakit, bude kami yang di Austria, di Wina, yang di sana juga sudah mulai urgent situasinya, dia encourage banget, ayo Sita cek aja, Ibu umurnya sudah 64, kalau ada apa-apa bisa bahaya. Jadi dari awal emang support sistem keluarga sudah kuat. Nah, terus karena sorry Mbak Sita, Mbak Ratri saya potong, karena sebenarnya Mbak Ratri belum berinteraksi dengan Ibu dan Mbak Sita kan, karena dari luar negeri kan? Enggak, sudah, bahkan sebenarnya saya di hari Sita sakit, saya juga sakit Mbak. Oke. Tapi tanggal 16 itu, tapi kebetulan mungkin memang imun sistem saya biasanya lebih baik dari Sita. Sita memang lebih mudah sakit. Jadi saat Sita sakit, demamnya tinggi, langsung batuk, langsung segala macam. Saya cuma demam 37,4,5 maksimum, dan saya sembuh dalam seminggu. Seminggu sebelum Sita dan Ibu dikatakan positif itu saya sudah beraktivitas biasa. Nah, kalau mau ditanya penularannya gimana,
Sebenarnya ya nggak tahu. Aku sebulan sebelumnya sedang di New York mengikuti konferensi internasional seni pertunjukan misalnya. Dan waktu itu saya sakit juga di situ. Saya demam tinggi. Jadi apakah waktu itu saya sudah sakit, mungkin aja saya membawa ke Ibu atau Sita, atau mungkin orang WNA Jepangnya, ya we never know gitu sebenarnya. Jadi memang nggak ada yang bisa memastikan apakah Mbak Ratri lah yang virus carrier atau pembawa virusnya, atau ketika Bu Maria bersama atau Mbak Sita dengan kawan orang Jepangnya ya. Bu Maria juga kita nggak bisa ya menerka-nerka seperti itu ya. Nggak bisa sama sekali. Dan yang beratnya untuk Sita tuh karena dia di label pasien nomor 1, jadi kesannya kayak dia yang merebakkan corona di Indonesia. Saya dan bilang, oh ini gara-gara Anda virus corona masuk ke Indonesia gitu. Nanti Anda kena azab. Apalah. Itu aku bilang, ya ampun, kita tuh nggak pernah tahu. Karena mungkin aja sebenarnya udah banyak, kita nggak tahu ya, ini mungkin ya. Mungkin aja udah ada yang positif banyak. Tapi karena mereka takut tes, takut diisolasi, takut tes, akhirnya mereka juga bisa jadi carrier gitu kan. Dan kita juga tahu kan klasternya banyak. Ada klaster yang pulang dari Italia, ada klaster yang pulang dari umroh, ada klaster Jakarta yang pulang dari Bali gitu. Itu tuh jadi sebenarnya yang duluan siapa tuh ya kita nggak akan pernah tahu. Mau di tracingnya gimana juga nggak tahu sebenarnya. Oke. Dan sorry aku koreksi sedikit, justru Mbak Ratri itu sakit duluan sebelum aku di tanggal 16, karena aku itu tanggal 16 masih fine aja, cuma kayak tenggorokan mulai kering gitu, tapi sakitnya tuh baru tanggal 17-nya justru aku. Jadi Mbak Ratri lah duluan yang sakit di antara Bu Maria dan Mbak Sita ya? Iya, aku juga beda ringan. Kalau aku langsung tiba-tiba demam tinggi 38,5, batuk nonstop, vertigo, semuanya udah campur aduk. Oke. Saya ingin juga membicarakan bagaimana saat Anda diumumkan sehat, tapi setelah ini kami kembali sesaat lagi.